Kalau kita mau klaim farm ini bisa jalan itu kita lihat 2 tahun. Dan nanti yang jeleknya itu orang-orang yang nggak lulus ngomongnya enggak. Karena emang dia nggak memperhatikan apa yang jadi kekurangan saya dalam ternak. Konyol, bukan buat pelajaran apa ya kesalahan saya. Karena nggak mungkin kita ternak itu hewan yang salah, nggak ada, kita yang salah. Orang kita yang ngasih makan. Kalau hewan kan tinggal kasih makan ya makan, nggak dikasih makan ya poso. Gitu, kita yang ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan Bibi Nursino channelnya peternakan. Semoga sehat semuanya teman-teman. Hari ini saya masih berada di Kabupaten Sragen. Saya berada di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Semoga dari farm ini banyak ilmu atau pengalaman yang bisa kita serap buat teman-teman semuanya. Selamat mengikuti, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Lanjut mas, yang sampean kok bisa nyari investor. Nah ini gimana? Awalnya malah kesannya nggak nyari. Itu setelah ada yang nawari. Jadi ada temen, kebetulan temen kakak kelas waktu itu di pondok pesantren. Kan aku saya tak potong lagi mas. Tadi kan sampean masih jadi anak buahnya bapak lah. Sampai domba kan? Sampai domba. Itu sampean berdiri sendiri itu setelah dapat investor atau belum? Setelah dapat. Oh berarti masih ini proses cerita masih ikut bapak ya? Masih ikut bapak. Lanjut. Masih ikut bapak. Kemudian ada yang nawarin investor. Saya kan nol toh pak, nggak paham tuh masalah investor, pembagian uang berapa persen itu saya nggak tahu. Jadi ada yang nawarin uang ya bismillah, cuma pembagiannya kita ambil enak, itu kita bagi 2. Dia modal uang, terus nanti operasional kita potong dari uang itu, keuntungan bersih kita bagi 2. Berarti sampean sedia kandang, terus yang ngelola saya, semua yang ngelola istilahnya, yang punya modal cuma uang ya, masih uang. Habis itu dikurangi operasional, keuntungan bagi 2. Kematian sana yang tanggung. Iya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah itu jalan lah. Ya setahun ada itu jalan. Alhamdulillah di situ uang saya kembalikan gitu, karena mungkin masih perlu banyak belajar lagi untuk ngerakin modal uang orang itu kan juga nggak sembarangan. Jadi masih banyak belajar lah dari hal pembukuan yang sepele gitu kan, aku minus. Sampai saat ini pun aku kurang pembukuan itu. Paling yang melibatkan istri untuk ya apalah keluar masuk barang coba dicatat pelan-pelan sedikit belajar gitu. Itu tahun berapa sampai mulai mandiri? Belum lama pak, yuk 2000 berapa tuh sekarang? 2025 April 2023 ya, 23 awal kalau nggak salah, lupa aku. Nggak inget ya. Di situ terus setahun balik? Enggak pak, nggak ada setahun pak. Nggak ada setahun ya? Nggak ada setahun, sudah tak balikan, cuma jalan lagi gitu. Jalan lagi kan sampai modal sendiri? Enggak. Pakai anu baru lah istilahnya. Bikin baru lagi gitu. Kayak bikin kontrak baru gitu. Terus mbak juga nitip uang. Akhirnya di situ nitip uang belajar gitu. Akhirnya ya alhamdulillah itu udah tak selesaikan semua itu. Dari situ bapak lihat ya alhamdulillah lah, bapak istilahnya kayak wis ngestui lah istilahnya. Jadi
Di situ pas finalnya itu Pak, final betul-betul aku nggak punya ternak itu waktu bapak itu habis-habisan buat bangun pondok. Bikin pondok pesantren. Karena kan kita kan tetap kuat ya agamanya ya. Jadi untuk bangun pondok pesantren itu istilahnya satu kebanggaan gitu yang diidam-idamkan dari keluarga kita ya. Akhirnya di situ bapak bangun pondok pesantren yang menyebabkan semua domba dijual. Termasuk dorper itu tadi habis dijual bangun pondok pesantren. Nah otomatis kan aku juga tinggal beberapa ekor saja domba saya. Domba saya cuma beberapa ekor. Terus di situ belajar muter. Terus aku coba ngerayu bapak, tolong dibantu modal karena sayang loh, ini ada farm, ada kandang, kalau nggak ada modal sayang. Akhirnya karena bapak udah lihat, ya nggak apa-apa, coba aja nih ada uang samain pakai, bapak mau lihat, tapi jangan ngelibatin bapak. Kalau ada apa-apa belajar tanggung jawab. Didikannya gitu ya. Pokoknya ada apa-apa jangan ngelibatin bapak, kamu belajar lebih tanggung jawab walaupun ini uang dari bapak gitu. Ya sudah, di situ belajar sampai sekarang. Sekarang berapa populasi? Banyak Pak, cuma ya aku ada sambung kerjasama juga sama beberapa farm. Kalau yang di sini ada berapa? Ada 150 ada. 150-an. Iya. Terus yang di luar? Nggak ada? Di luar nggak ada. Paling ya petani-petaniku ada sih, ada berapa paling. Aku nggak banyak Pak. Dan saya juga nggak terlalu terobsesi. Ya, terus ambisi buat mitra gitu nggak ada sama sekali. Karena imbal baliknya buat mitra itu kadang yang aku masih pikirkan. Ini populasi 150-an ya. 150-an. Terus yang pemasarannya gimana? Jalur apa? Terus gimana proses nyari pasarnya? Aku ya istilahnya kayak sistem lebih cenderung ke online aja sih Pak. Pasar ya ngayak ya Mbak. Kayak di FB, kayak di ya, WA, mungkin di Facebook, di WA, mungkin karena mungkin sudah ada relasi, ada teman-teman yang butuh dengan kriteria yang dia cari, mau bunting, mau apa ya insya Allah ada gitu aja. Terus ngomong pasar. Kayaknya sempat pasarnya, meluncur tinggi lah ya Pak. Kapan itu? Ya itu waktu 2024 itu. Itu waktu itu ya awal-awal masuk YouTube itu ya. Awal-awal masuk YouTube. Jadi sekarang itu sistem digital semua. Jadi ada orang bilang coba bangun market di YouTube. Banyak yang nonton. Terus banyak juga yang pengen belajar ternak. Saya juga nggak ambisi orang ke kandang saya mau belajar terus beli domba di saya, karena saya mikir kamu belajar di sini nggak apa-apa, beli domba di luar nggak apa-apa, malah kadang saya sarankan belilah domba di pasar, belajar gitu, jangan dari langsung farm, memang harganya tinggi, waduh sih wes mapan, coba belajar dari pasar, identik harga murah. Terus nanti ada istilahnya kayak tantangan, harus sobat cacing, perawatannya gimana, belajar dari situ. Nggak langsung terus tak toto style ngeten juga enggak. Kadang lihat orang aku, ya orang ini bisa, ya kalau bisa nggak apa-apa. Kalau belum gitu belajar dari pasar dulu. Semua ada plus minusnya ya. Kalau masuk dari farm memang lebih tertata lah untuk ternaknya. Makanya identik harganya lebih bagus, lebih tinggi. Kalau di pasar ya kita harus pintar-pintar, banyak belajar memang harus di pasar itu. Nah makanya kadang ada beberapa farm ngeluh di market tadi Pak, di pasaran, di pemasaran tadi, Mas aku jual domba susah gitu, jual ini kok harga yang bagus susah. Makanya itu juga jadi PR buat kita juga. PR itu dalam artian kan kita breeding, kita farm, apa yang kita suguhkan agar orang itu tertarik dengan farm kita, dengan ternak kita. Nah itu kan PR-nya buat kita. Jangan sampai mohon maaf kita farm sudah peternakan domba banyak tapi kualitasnya sama dengan pasar,
gitu, kayak BCS-nya kita bicara, gemuknya sama kayak domba-domba pasar, tapi kita mau harga jualnya harga farm. Nah, kadang di situ kan jadi problem juga buat kita. Nah, itu belajar gimana caranya kayak domba mulai lahir itu nanti bobot berapa, terus lepas sapi bisa tembus di angka berapa, kemudian kita kalkulasi kalau dijual di harga berapa sekiranya pakan balik, ya sudah. Sama bikin recording sendiri? Enggak? Bikin tapi enggak rajin ya? Enggak rajin. Ya rata-rata peternak. Iya. Itu PR-nya peternak. Iya. Rata-rata males memang. Bikin catatan, rutin nimbang itu memang beban. Iya. Makanya PR banget itu buat kita. Lah orang kalau kita pribadi pelaku peternakan terus kemudian domba kita bagus, siapa sih yang nggak mau kan? Tinggal nanti dinegosiasi di harga. Yang penting kan orang sudah tertarik dulu dengan ternak kita. Itu kan sudah nilai plus tanpa kita harus menawarkan gitu. Oh gitu ya. Malah kadang terus terang kadang lucu Pak, babakan golek rezeki orang didol ditowo. Sing didol ora payu-payune nopo. Ya gimana ya kan? Karena emang mungkin menurut orang pembeli ya gak maido, sing ditawake gak srek. Gak cocoknya sing kae, sing larang pun gak popo, padahal ra didol. Sama ndak main di pasar hewan itu? Enggak, Pak. Oh ya lewat online ya. Online aja. Ya lebih bagus terjun ke pasar. Agar kita juga tahu perkembangan pasar itu seperti apa. Terus gimana sekarang pasarnya domba? Pasar ini untuk saat ini masih sepi, Pak. Sepi ya? Masih sepi itu dalam artian harganya masih terjangkau untuk pembeli. Ya sepinya itu sepi peminat apa harganya yang sepi pembeli. Kalau harganya? Harganya otomatis turun ya? Permintaan menurun ya? Permintaan menurun. Ini kapan? Berapa bulan terakhir? Ada bulan ini Pak. 4 bulanan ya? 4 bulan ini ada. Lebih mungkin nggak tahu juga. Bagus. Iya, saya merasa ada damai aja kan. Karena emang fase-fase ini kalau orang sudah ternak di angka 3 tahun ke atas mesti mengalami lah. Fase-fase seperti ini lagi susah, lagi apa mesti ngalami. Ya kok jenengan bertahan ya insya Allah bertahan. Makanya kalau kita mau klaim farm ini bisa jalan itu kita lihat 2 tahun. 2 tahun 3 tahun kok dia masih jalan masih kuat ya insya Allah dia lulus ujian nih S2 lulus kalau 2 tahun 3 tahun belum tikar insya Allah ya nanti nggak lulus. Dan nanti yang jeleknya itu orang-orang yang nggak lulus itu nanti langsung ngomongnya nggak karuan, ngomongnya enggak karena emang dia nggak memperhatikan apa yang jadi kekurangan saya dalam ternak, enggak malah dijadikan farm atau beternak itu satu hal yang konyol, bukan buat pelajaran apa ya kesalahan saya. Karena nggak mungkin kita ternak itu hewan yang salah nggak ada, kita yang salah. Orang kita yang ngasih makan. Kalau hewan kan tinggal kasih makan ya makan, nggak dikasih makan ya poso. Gitu. Kita yang ngatur. Jadi kita yang salah. Kayak saya misal waktu itu kambing gagal, waktu itu aku bilang gagal belum rezeki banyak yang mati, ya saya yang salah. Bukan kambingnya yang salah, bukan. Jadi kan banyak keluhan pasar masih anyep lah ibaratnya. Kalau prospeknya gimana? Kalau orang mau memulai peternak baru, ya bagus. Tetap peluang tetap ada ya? Ada masih, karena harga kan terjangkau Pak. Kalau sekarang harga masih terjangkau. Iya. Untuk beli lebih cocok murah, ya? Lebih cocok. Jadi tidak ada istilah overproduk domba atau ya bisa juga dibilang seperti itu, banyak stok itu juga bisa, populasinya banyak. Bukan berarti menutup kemungkinan orang baru terus menunggu momen, nggak perlu ya. Kalau memang seret pripun ya pokoknya tinggal mantepnya aja lah. Karena memang terus terang rada unik Pak ternak nih Pak. Kalau kita bicara terjun di dunia peternakan selalu terpaut dengan permodalan apa lebih unggul terus kita ngejor juga enggak seperti itu cara kerja di ternak itu. Karena ini barang hidup ya. Iya, ya udah belajar aja berapa ekor, tengok hasil tiba enak gitu. Yang penting rasakan dulu lah, nyoba dulu. Menyatu dengan ternaknya ya. Beli dulu nanti habis beli belajar jualan, coba ditawar-tawarkan. Nah, kadang lucunya urung di wedhus wis takok dodol. Barangnya ra duwe.
gitu. Ya kan barang ada aja ya. kan nggak punya udah mikir dodolan dan sebut dodol apa gitu. Yaitu ada orang yang terlalu apa ya, berpikiran terlalu jauh, kan perlu gimana pasarnya, ada semacam itu. Pasar itu ada tetap, yang penting kita ada barang dulu. Nah kalau kita ada barang insya Allah ada pembeli lah, ada yang jual mesti ada yang beli gitu aja. Cuma momennya seperti apa ya kita nggak tahu, yang penting sih ikhtiar aja, usaha aja. Makanya saya rada kasar ya, mentale karyawan itu beda karo mentale wong usaha. Pun kula ngatur-ngatur mawon. Karena apa? Situasi ekonomi baik buruknya di satu daerah, dia kalau kerja wis aman, Pak. Tapi kalau usaha kan enggak, mentalnya enggak kayak gitu. Harus siap. Lagi down, naik gitu. Cuma kan kita menang, kita yang ngatur sendiri. Makanya mental londo gitu. Mental company. Iya. Pakan punya sendiri, Juan? Ada? Beli malah. Aku beli semua, Pak. Oh. Iya. Juan beli semua? Semua beli. Konsentrat beli semua? Konsentrat beli semua. Cuma sampean ini ya, ngeracik sendiri dijual? Ada. Aku ngeracik, tetap ngeracik. Cuma kan dari barang-barang yang sudah jadi tuh, Pak. Tak racik sendiri, nanti misal ada teman-teman yang beli juga nggak apa-apa. Gitu. Saya tawarkan. Bikin komplit fit ya? Oke, silase sama sentrat tak mix gitu. Ya. Terus tak jual, tak tawar-tawarkan ke teman-teman. Yo pengennya sih ya apa ya, mau ngasih kepahaman ke orang juga itu ternak aja ngoyo gitulah. Oh iya. Mau rojo koyo tapi aja ngoyo. Aja ngoyo, sak mati ya, dinikmati. Sebagus apapun ternak kita kesane ngoyo terus satu beban. Ternak bakal apik. Saya berani jamin. Ternak dengan modal berapapun dan genetik terbaik apapun, tapi kesannya kalau ini adalah satu beban, hitung bulan aja mati itu domba. Iya, karena apa ya, sudah banyak perhitungan juga. Nanti kalau saya beli sekian, nanti dirawat seperti ini, jadi pengeluarannya ini kok nggak sesuai harapan, tambah stres. Kewane kena dampak. Jadi ini sampai beli semua pakan beli? Iya beli, Pak. Mulai hijauan beli? Beli. Hijauannya apa? Pacong, kadang tebon. Pacong beli berapa kalau nyen beli? Aku nggak nentu, dapat 500, dapat 600, dapat 700 paling mahal. Oh, ngambil di tempat? Apa diantar? Ada yang suruh ngambil karena dia nggak ada mobil. Ada yang tak suruh nganter, aku juga nggak ada armada. Macam-macam. Jadi intinya dengan semua beli tetap hasil ya? Masuk sih, Pak. Masuk ya? Masuk. Ini sampai karyawan ada berapa atau jenengan sendiri? Aslinya satu yang pakem lah ya. Cuma ini kan aku ada tenaga bantuan. Tenaga bantuan ada dua. Jadi ABK-nya satu lah. Iya, yang utama satu. Terus tenaga harian apa itu ada ya? Dua orang. Itu tenaga apa itu? Bersihin sama ngasih makan gitu ya? Bersihin serintil. Terus ngeracik pakan. Terus limbahnya, sendal-sendalnya gimana? Ada yang beli nanti. Oh, berapa? Per karung 10.000. Ngambil sendiri apa jenengan taruh? Sudah karungan ya? Karena kan ada beberapa kita kalau ngaji gitu sama Ustadz kan jual kotoran nggak boleh. Yang dijual jasa. Nah, jadi untuk kita dapat keuntungan dari situ ya sudah kita kerjakan karyawan buat bungkusin, dikarungin, dan kita kan jualnya jual jasa ini. Satu karung harganya sekian. Kalau pure jual serintil itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Karena kotoran kan, barang najis. Ini jenis dombanya apa aja, Mas? Campur, ada yang jelas kalau betinanya rata-rata cross texel. Oh, cross texel ya. Betinanya itu. Kalau lokalnya sini apa namanya? Paling gibas, Pak. Gibas ya. Gibas. Terus gembel gitu. Gembel. Yang korek besar-besar itu. Oh iya. Oke. Mas izin, ayo keliling kandang Mas, lihat ininya ya. Ayo. Kita mau sepil kandang dan isinya ini punyanya Mas Ahmad ini.